Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Koalisi Masyarakat Sipil minta kasus Panji Gumilang dihentikan penyidikannya oleh polisi. Atas laporan Majelis Ulama Indonesia menuduh bahwa Panji Gumilang sesat atas pernyataannya sebagai berikut. A. Menyanyikan lagu Israel Habenu Shalom Alaikum di Pondok Pesantren Al-Zaitun. B. Menyatakan Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad. C. Sholat laki-laki dengan perempuan disatukan tanpa ada sekat-sekatnya dan wanita bisa dijadikan imam sholat. Koalisi Masyarakat Sipil bahwa pernyataan tuduhan Majelis Ulama Indonesia kepada Panji Gumilang sesat tidak tepat. Saya sependapat dengan Koalisi Masyarakat Sipil bahwa tuduhan Majelis Ulama Indonesia kepada Panji Gumilang tidak tepat dengan alasan. 1. Dilihat dari sudut negara demokrasi, bahwa pernyataan Panji Gumilang seperti itu tidak salah karena terkait kebebasan berpendapat yang sudah ditetapkan bahwa negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang perwujudannya sebagai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Pendapat Majelis Ulama Indonesia tidak boleh memaksakan masalah ajaran agama Islam tersebut kepada Panji Gumilang dan satu sama lain harus menghormati pendapat masing-masing. Karena pendapat Panji Gumilang tersebut tidak ada menyalahi aturan agama yang mereka anut. Tuduhan Majelis Ulama Indonesia kepada Panji Gumilang dalam melakukan sholat disamakan pria dengan wanita, justru Panji Gumilang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyamakan kedudukan laki-laki dengan perempuan yang diwujudkan wanita Indonesia pernah jadi Presiden RI, yaitu Megawati Soekarno Putri. Sebaliknya pendapat Majelis Ulama Indonesia yang memisahkan laki-laki dengan perempuan bertentangan dengan Pancasila dan Undang Dasar 1945 yang membedakan status laki-laki dengan perempuan. Pernyataan Panji Gumilang Al-Quran pernyataan Nabi Muhammad ada benarnya karena Nabi Muhammad waktu menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril di Gua Hira tidak ada saksi yang melihat langsung, tidak ada saksi yang mendengar secara langsung, dan tidak ada orang atau saksi yang merasakan secara langsung. Berdasarkan tidak adanya saksi yang melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung, maka wajar Panji Gumilang menyatakan Al-Quran tersebut pernyataan Nabi Muhammad. Berdasarkan ketiga alasan di atas, tidak ada alasannya Majelis Ulama Indonesia menuduh Panji Gumilang sesat. Itu hanya sekedar perbedaan pendapat yang diakui negara Indonesia sebagai negara demokrasi tanpa ada unsur melanggar hukumnya. Harapan saya, wajarlah Koalisi Masyarakat Sipil minta kasus Panji Gumilang dihentikan penyidikannya oleh polisi karena tindakan Panji Gumilang secara sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tanpa ada ajaran agama itu yang dilanggar. Atas laporan Majelis Ulama Indonesia menuduh bahwa Panji Gumilang sesat atas pernyataannya sebagai berikut. A. Menyatakan lagu Israel Habenu Shalom Alaikum di Pondok Pesantren Zaitun. Menyatakan Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad. C. Sholat laki-laki dengan perempuan disatukan tanpa ada sekat-sekatnya dan wanita dijadikan imam sholat. Koalisi Masyarakat Sipil bahwa pernyataan tuduhan MUI kepada Panji Gumilang sesat tidak tepat.
Saya sependapat dengan koalisi masyarakat sipil bahwa tuduhan Majelis Ulama Indonesia kepada Panji Gumilang tidak tepat dengan alasan. 1. Dilihat dari sudut negara demokrasi, bahwa pernyataan Panji Gumilang seperti itu tidak salah karena terkait kebebasan berpendapat yang sudah ditetapkan bahwa negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang perwujudannya sebagai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Pendapat Majelis Ulama Indonesia tidak boleh memaksakan masalah ajaran agama Islam tersebut kepada Panji Gumilang dan satu sama lain saling menghormati pendapat masing-masing. Tuduhan Majelis Ulama Indonesia kepada Panji Gumilang dalam melakukan sholat disamakan pria dengan wanita. Justru Panji Gumilang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyamakan kedudukan laki-laki dengan perempuan, yang diwujudkan wanita Indonesia pernah jadi Presiden RI yaitu Megawati Soekarno Putri. Sebaliknya, pendapat Majelis Ulama Indonesia yang memisahkan laki-laki dengan perempuan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang membedakan status laki-laki dengan perempuan. Pernyataan Panji Gumilang Al-Quran pernyataan Nabi Muhammad ada benarnya karena Nabi Muhammad waktu menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril di Gua Hira, tidak ada saksi yang melihat satupun secara langsung, tidak ada saksi yang mendengar secara langsung, tidak ada saksi atau orang yang merasakan secara langsung. Berdasarkan tidak adanya saksi yang melihat, mendengar, merasakan secara langsung, maka wajar Panji Gumilang menyatakan Al-Quran tersebut pernyataan Nabi Muhammad. Berdasarkan ketiga alasan di atas, tidak ada alasannya Majelis Ulama Indonesia menuduh Panji Gumilang sesat. Itu hanya sekedar perbedaan pendapat yang diakui negara Indonesia sebagai negara demokrasi tanpa ada unsur melanggar hukumnya. Harapan saya, wajarlah koalisi masyarakat sipil minta kasus Panji Gumilang dihentikan penyidikannya oleh polisi karena tindakan Panji Gumilang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih.